Salam, selamat siang semuanya anak-anak. Bagaimana kabarnya, semuanya sehat? Selamat berjumpa lagi pada siang hari ini. Dan pada siang hari ini kita akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila, khususnya di mata pelajaran PKN untuk kelas 5. Oleh karena itu, untuk anak-anak semua, siapa yang masih ingat terkait materi yang kita bahas pada minggu lalu, silakan komen di Google Classroom. Dan sekarang silakan mempersiapkan diri anak-anak semua, mempersiapkan buku dan peralatan lainnya. Dan sekarang silakan ambil buku 5A. Saya tegaskan kembali, sekarang silakan mengambil buku 5A, khususnya kelas 5. Langsung saja ke subtema 3. Saya tegaskan kembali, silakan lihat di subtema 3, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Dan pembahasannya masih kaitan dengan materi minggu lalu terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang perlu kita pelajari di sini adalah bagaimana sikap kita terhadap sesama, baik di keluarga, lingkungan masyarakat, sekolah, ataupun dimanapun kita berada. Oleh karena itu, silakan melakukan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, baik dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Silakan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang berikutnya adalah bagaimana sikap atau tindakan kita ketika kita berada di suatu tempat, atau misalnya kita di sekolah melakukan sebuah diskusi kelompok. Dalam berdiskusi kelompok kita boleh menyampaikan pendapat, baik secara individu atau bersama-sama, dan tentunya di situ yang paling kita lakukan tentang sikap. Yang pertama, bagaimana sikap kita terhadap teman ketika teman kita menyampaikan pendapat terkait diskusi yang anak-anak lakukan dalam suatu kelompok tertentu. Dan yang berikutnya adalah bagaimana sikap kita ketika kita menemui seseorang yang lebih tua daripada kita, dalam arti bagaimana sikap kita terhadap orang tua, teman, sahabat dalam bertutur kata atau tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, baik dari sila pertama sampai sila 5. Dan pada intinya di sini kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terhadap sesama, kedua orang tua kita, teman, ataupun orang lainnya, baik dari latar belakang yang berbeda, misalnya dari segi agama. Yang kedua, adat istiadat, bahasa, suku. Dari latar belakang yang berbeda, tentu kita mempunyai sikap yang baik terhadap teman,
ataupun terhadap orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Intinya di sini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling penting. Dan nanti di pembelajaran 5 di situ ada gambar, dan itu untuk tugasnya. Silakan melihat gambar dan menjawab, mengamati gambar itu, dan silakan mengerja apakah mereka melakukan aktivitas sesuai sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Silakan mengerjakan. Dan untuk materinya pada siang hari ini akan menjelaskan tentang sikap kita terhadap sesama, baik dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sekolah, masyarakat, atau dimanapun kita berada. Tentunya kita mempunyai sikap yang baik terhadap sesama, saling menghargai, saling kerjasama terhadap satu sama lain, dan tidak boleh menganggap diri itu pintar dan menganggap orang lain itu bodoh. Itu hal yang paling fatal sekali yang kita temui di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah, dan akan menimbulkan permasalahan atau perselisihan antara kedua belah pihak. Misalnya si A dan si B, mereka ini masing-masing mempertahankan keegoisan sendiri, maka akan terjadilah sebuah permasalahan karena menganggap dirinya mereka itu lebih pintar dibanding dengan orang lain. Begitu pula dengan agama. Misalnya agama A lebih pandai, lebih tinggi dibanding agama si B, dan itu akan menimbulkan permasalahan yang sangat besar yang terjadi di lingkungan masyarakat ataupun di daerah-daerah yang lain. Dan begitu juga dari segi bahasa, adat istiadat, tentunya kita saling menghargai, karena negara Indonesia adalah negara keanekaragaman budaya, agama, suku, dan yang lainnya. Dan untuk pertemuan hari ini, saya tegaskan kembali, silakan lihat di pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 di halaman 120 sampai 121. Dan di sini kebanyakan mengerjakan tugas terkait dengan dari subtema 1, 2, dan 3. Di sini kebanyakan mengerjakan tugas. Oleh karena itu, silakan anak-anak mencari tahu sendiri, dan jika tidak mengerti atau kurang memahami, silakan bertanya. Dan untuk berikutnya di halaman 127 itu di pembelajaran 4 terkait dengan mengamati gambar dan tulis hasil pengamatan yang kita amati atau anak-anak amati, apakah mereka sudah melakukan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya di gambar pertama itu mereka sedang beraktivitas apa, lalu silakan anak-anak semua menjawab secara individu dan mengerjakan tugasnya itu dengan teliti, amati gambar dahulu, lalu mengerjakannya dengan baik dan tepat. Dan untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Dan untuk minggu depan silakan mempersiapkan diri anak-anak belajar dari
subtema 1, 2, 3, karena nanti kita akan mengadakan ulangan pertama. Oleh karena itu silakan mempersiapkan diri baik-baik dan mengerjakan soalnya dengan teliti, membaca dengan baik, lalu menjawab. Oleh karena itu, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Dan untuk tugas, silakan mengerjakan. Dan untuk ulangannya itu, silakan tulis di buku tugasnya juga bisa, tetapi harus dipisahin dan jangan terlalu dekat dengan tugasnya supaya saya periksa nanti dengan mudah dan jangan sampai tercampur dengan tugas. Dan juga bisa tulis di buku atau kertas biasa atau double folio, silakan tulis di situ. Dan untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Dan pada intinya untuk buku 5 itu tentang Pancasila. Saya tegaskan kembali, untuk mata pelajaran PKN itu kelas 5 itu tentang Pancasila. Baik dari sila pertama sampai sila kelima itu mengenai perilaku, kerjasama, atau tindakan-tindakan kita yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jika anak-anak tidak mengerti atau kurang memahami, silakan bertanya. Saya sangat berharap sekali dari anak-anak semua untuk bertanya dan jangan malu untuk bertanya. Oleh karena itu silakan bertanya baik melalui WA pribadi, Google Classroom, maupun dan bisa juga datang langsung ke sekolah, tetapi jangan berbondong-bondong. Datangnya itu per individu satu-satu, karena mengingat situasi sekarang negara Indonesia ini atau secara mendunia mengalami COVID-19. Oleh karena itu saya sarankan untuk anak-anak semua jaga diri baik-baik, pola makan teratur, olahraga biar tubuh kita tetap sehat, dan jangan lupa mengucap bersyukur atas segala apa yang kita raih, baik yang kita telah lewati, baik di hari-hari yang selanjutnya. Karena itu juga sangat terkait sekali dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya Pancasila alinea pertama atau sila pertama. Itu yang perlu kita harus lakukan, dan pada intinya di sini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, lebih khusus ketika kita melakukan hubungan dengan teman atau orang tua kita atau sahabat-sahabat kita, dimanapun kita beraktivitas, itu yang paling penting untuk mata pelajaran PKN-nya. Karena di sini sangat menekankan kembali sangat menekankan tentang karakter seseorang terkait dengan mata pelajaran PKN, begitu juga keterampilan, begitu juga dengan pengetahuannya, dan pada intinya adalah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selamat siang semuanya dan selamat berjumpa lagi untuk pertemuan minggu depan. Selamat siang, Tuhan memberkati.